Perkenalkan, nama saya Nikomang Yuliani, saya dari SMK Negeri 4 Negara, Bali. Jadi, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan non-teaching sebagai guru pembina dari ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler hari ini akan diisi dengan pemberian materi tentang pendewasaan usia perkawinan yang mencakup tentang pengertian pendewasaan usia perkawinan, kemudian manfaatnya, serta aspek dari pendewasaan usia perkawinan dari aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Sehat. Benar, sehat? Benar. Ya, jadi udah lumayan lama ya kita nggak ketemu karena kemarin-kemarin lewat daring. Jadi sekarang Ibu kumpulin kalian di sini supaya kita bisa belajar tatap muka walaupun masih PPKM. Ya, jadi kita batasi 1 kali pertemuan cukup berlima aja. Ya. Nah, sebelum mulai, salam genre masih ingat? Masih. Benar. Benar. Coba ya, salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Sekarang Ibu akan bahas tentang triad KRR. Ya, triad KRR itu ada 3, jadi namanya triad, ada 3. Jadi kan tangan kita gini nih, waktu salam genre kan. Nah, jadi triad KRR itu artinya mengenolkan. Jadi simbol ini nih artinya 0. Jadi kita mengenolkan pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Ya, bisa ya. Pernikahan dini artinya menikah di usia yang masih Muda. Kalau seks pranikah, Seks bebas. ya, hubungan seks sebelum menikah, hubungan seks bebas. Ya, kemudian nafsa, narkotika, psikotropika, dan ya, zat adiktif lainnya. Jadi kalau remaja, 3 hal ini yang paling harus dihindari. Jadi sekarang Ibu kasih kalian materi tentang pendewasaan usia perkawinan atau PUK. Ya, dah. Jadi yang namanya pendewasaan usia perkawinan itu diharapkan bahwa perempuan itu menikah umur berapa sih minimal? 21. Ya, jadi menikah minimal kalau pada perempuan itu aturannya adalah 21. Kalau pada laki-laki 25. Jadi faktor apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini atau usia muda? Ya, 1 bisa karena hamil di luar nikah. Ya, jadi karena faktor pergaulan, hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua, faktor putus sekolah bisa. Kemudian tingkat pendidikannya yang masih kurang. Ya, kemudian yang ketiga dari faktor lingkungan. Jadi teman-temannya ngajaknya, "Yuk kita jalan-jalan." Kemudian diajak ke tempat-tempat yang sepi atau dikenalin sama teman-temannya yang lain yang cowok-cowok yang kurang baik, ya, jadinya dia akan terjadi pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan. Kira-kira kenapa sih? Apa sih yang bisa terjadi dari aspek kesehatan kalau kita menikah dini? Bayi terlahir prematur. Bayi lahirnya prematur. Banyak yang aborsi. Banyak tingginya kasus aborsi karena belum siap untuk punya anak. Ya, siapnya buat aja. Tapi punya anaknya belum siap untuk nanggung. Organ reproduksinya udah siap belum kalau remaja? Belum. Ya, jadi usia
belasan tahun itu belum siap sebenarnya organnya untuk menerima adanya janin di dalam tubuh, di dalam rahim. Jadi dia juga berisiko untuk kesehatan ibu. Kalau dari aspek psikologis, mudah stres. Apalagi Agung? Masih Mentalnya, terutama mental masih labil. Emosi belum terkontrol. Kemudian kalau dari aspek ekonomi, tadi udah dibahas. Susah cari kerja karena dia putus sekolah. Itu yang faktor paling utama. Kalau sekarang cari kerja kan paling enggak minimal harus lulus SMA atau sederajat, atau paling enggak kejar paket. Terus dari aspek pendidikan, ya nih yang seumuran kalian, kira-kira kenapa kalau dari aspek pendidikan? Putus sekolah udah pasti, terutama untuk yang perempuan, karena kalau perempuan sudah tidak memungkinkan hamil terus sekolah. Dari aspek kependudukan, jadi dia peningkatan jumlah penduduk. Bayangin kalau dari kecil sudah menikah, terus dari usia belasan tahun sudah menghasilkan anak, berarti kan usia reproduksinya dia akan meningkat. Ya, biasanya orang menikah usia 25, punya anak 2. Ini kalau nikah dari usia belasan tahun bisa punya anaknya 3, 4. Jadi dia akan bisa bikin kepadatan penduduk. Kemudian, nah ini tadi sudah kita bahas tentang teriak KRR. Apa aja coba diulang? Tangannya gimana teriak KRR? Nah, apa saja? Mengenolkan pernikahan dini, seks pranikah, dan juga naksa. Oke, bagus. Nah, terus dampak perilaku yang tidak sehat pada remaja. Jadi sudah ada di sini dari segi pendidikan, dia bisa putus sekolah, ya. Kemudian dari segi kesehatan, misalnya karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk keluarga dan lain-lain. Ya, sudah itu saja untuk materi hari ini tentang pernikahan, pendewasaan usia perkawinan. Ya, sudah paham? Sudah. Nah, kalau sekarang Ibu tanya usia minimal menikah pada perempuan berapa? 21 tahun. Pada laki-laki minimal 25 tahun. 5 tahun. Apa resiko menikah dini dari segi ekonomi? Susah cari kerja. Apalagi? Kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Kalau dari segi pendidikan, Putus sekolah. kurang pengetahuan, tidak bisa meraih cita-cita. Kalau dari segi psikologis, ya mentalnya tidak siap, masih labil. Ya, rentan KDRT atau kekerasan. Ya, jadi sekian dulu untuk materi hari ini, anak-anak. Ya, jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan ekstrakurikuler yang berikutnya. Ya, ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Tidak. Bisa ditutup? Bisa. Ada satu orang yang mimpin salam genre sebelum kita tutup. Agung, satu-satunya laki-laki. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih ya. Jadi silahkan sekarang kembali ke rumah masing-masing. Sampai bertemu pada pertemuan ekstrakurikuler yang berikutnya. Ya, selamat siang. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Ayo. Baik, sekian untuk video non-teaching yang saya lakukan hari ini. Terima kasih, selamat siang.